Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah kepada Allah SWT, yang mana pada siang yang berbahagia ini kita masih diberi nikmat, rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini guna untuk melaksanakan kegiatan rutinitas kita, yaitu arisan program keluarga besar kisaran untuk wilayah Batam Center sekitarnya solid ya. Begitu juga kiranya semoga sering selawat terlalu dicurahkan agar kita di Muhammad SAW. Semoga kelak kita maupun keluarga kita yang di rumah telah mendapat sahabat dari beliau dan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang saya hormati Bapak pembina kita, Bapak Ilham Nasution. Yang saya hormati Ibu pembina kita, Ibu Suyani ya. Di sini tadi kita sudah mendoakan supaya suami dari Ibu pembina kita ya, Pak Cik, suami dari Bu Dena dan orang sakit. Rencana kita nanti siapa yang hendak bareng lihat nanti malam Selasa kita besok ke rumah beliau. Kita kemarin memang sudah datang juga ya, sebagian pengurus, tapi nanti secara keseluruhan karena sempat juga dirawat di rumah sakit ya. Sekarang Bapak itu dirawat di rumah, belum berjalan tapi di dalam keadaan diimpus ya, diimpus. Kemudian begitu juga dengan saudari kita ibunya Siregar ya, saya sekarang juga dalam rumah sakit. Untuk itu sangat bersyukurlah kita kepada Allah, karena ternyata untuk sehat itu mahal, susah ya. Untuk kurus pun susah, untuk gemuk juga ada yang susah ya. Yang badan yang gemuk mau menguruskan susah, yang badan yang kurus mau menggemukkan susah, kan itu gemuk kan. Nah, saya menguruskan susah saya. Jadi intinya kita bersyukur saja ya. Apapun juga itu rahasia Allah ya, rahasia Allah. Yang penting kita diberi kesehatan. Baiklah, sebenarnya saya berat juga untuk melanjutkan acara ini ya, karena dari sekian banyak personel kita ini yang hadir baru 30%. 30%. Di sini juga saya sampaikan maaf. Tadi kita sudah koordinasi dengan tuan rumah yang memang karena cuaca hujan kita meninjau karena tahu ada saudara kita yang naik motor dan sangat riskan, tinggi risiko, maka waktunya kita perpanjang. Cuma tadi dalam saat pengetikan di medsos tadi saya kurang begitu fokus dalam keadaan zikir ya, jadi tidak mendetail ya. Cuma seharusnya tadi saya perpanjang waktunya, mas saya rubah itu tadi ya. Nah, jadi dilema. Tapi kan situ saya ralat dikit, yang sudah OTW lanjut juga. Itu tadi memang kebijakan kita sama tuan rumah, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu dalam alurnya. Kemudian yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik juga anak-anak yang hadir pada siang hari yang berbahagia ini. Banyak yang mau kita bahas ya, banyak yang mau kita bahas. Dan saya rasa mulai sekarang lah mulai kita bahas, mulai kita tentukan mau kemana, apa kegiatan-kegiatan kita. Tentunya dengan adanya kegiatan paguyuban kita ini bukan hanya sekedar duduk, makan, nyanyi, joget, foto-foto pulang. Kalau bisa kita ambil hikmahnya ya. Nah, silaturahimnya bagaimana nanti kita bahas. Kalau bisa ya kita mayoritas muslim, insya Allah nanti ada tausiahnya. Dan nanti kami akan sounding sama Pak Udin. Ya kalau Pak Udin bisa nanti setiap arisan ada tausiah dari Pak Udin, alhamdulillah. Nah nanti adalah kan gitu kan, ada ini kenapa yang lebih kan nanti adalah kan gitu kan. Karena kalau tidak nanti kita mungkin dari luar juga gitu ya. Jadi memang kemarin kebijakan saya, tapi maksud saya rasa Bapak dan Ibu sepakat ya. Kalau bisa kita abdul minannasnya juga, abdul Allah kita jangan tinggal akidah kita gitu ya. Baik,
saat musim hujan ini di bulan Rajab ini, berarti kalau sudah bulan Rajab, April, berarti habis Rajab, Sya'ban, baru bulan Ramadan ya. Jadi kemungkinan 1,5 bulan lagi kita memasuki bulan Ramadan. Seperti tahun yang lewat kita mengadakan bakti sosial. Jadi nanti saya sampaikan pada Ibu Sekretaris, Bapak Sekretaris, Ibu Bendara, termasuk Bapak Pembina. Nanti coba sounding ke Bapak Pembina, Bapak pengawas kita, penasihat kita, Pak Saiful, masalah paket seperti yang tahun kemarin ya. Nah, jadi nanti sudah bisa mulai besok kita nanti akan kita sampaikan isinya apa paket sembako itu. Jadi rencana saya pas bulan Ramadan nanti kita melaksanakan bukan bakti sosial ya, kita buka puasa bersama sekaligus santunan untuk anak yatim atau duafa ya. Insya Allah nanti ada sembakonya, ada juga lah amplopnya gitu ya. Setelah itu udah jelas, makan di tempat sudah jelas ya. Yang baru masuk langsung saja bergabung ya. Langsung, ini masih kosong nih, tekarnya kosong ya. Ya. Itu. Apa ngantar baru? Jangan disalami semua, nanti habis filmnya nanti. Tak filmnya. Yang sama belum salam ya. Semua nih. Baik ya. Baiklah, di sini masuk deh, langsung aja, sudah aja. Baiklah, di sini mungkin di antara Bapak dan Ibu ada memegang kertas ya. Ya ini mohon maaf, ini beratnya mungkin hanya 5 lembar atau 7 lembar. Tapi saya harap ibu-ibu ada memegang, bapak-bapak sebagian ya. Jadi di sini sebenarnya momen pertama kita ini kita mau perkenalan dan memperkenalkan ya. Tapi kalau kita lihat bersama ini banyak yang belum datang Pak ya. Dan kalau saya kenalkan juga pejabat-pejabat kita, ini rata-rata udah kenal semua ya. Nah, jadi Bella, saya aja langsung ya. Bella, di sini akan kita akan kita bedah ya. Struktur organisasi kerukunan keluarga besar Kisaran Asahan wilayah Batam Center sekitarnya solid. Jadi mohon Pak Sekretaris, Ibu Sekretaris, solidnya harus ada ya. Kita solid ini ya. Ini Batam Center sekitarnya solid. Jadi solid, kompak, dengan kompak kita kuat. Ingat Om ya? Ingat Om ya? Solid nah. Jadi tidak ada perpecahan kalau udah solid. Kalau tidak solid kita susah kita ya. Baik, di sini yang pertama penasehat. Penasehat ini ada dua, yaitu Pak Saiful dan Pak Andi Sagala ya. Yang kita tidak banyak berharap kepada penasehat-penasehat kita ya, karena beliau ada kesibukan, kita ada maklum. Tetapi apabila kita ada kegiatan, ada yang mau kita bahas, mereka siap. Kita mintai sumbangsi saran ataupun apa, mereka siap. Kedua, kemudian pembina kita yaitu Pak Ilham Nasution ya. Jadi nanti Ibu Sekretaris, kalau pembina laki-laki Pak Ilham, langsung dibawa pembina perempuannya sini ya, sini pembina sini ya. Jadi pembina tetap di atas ya. Nah di sini. Itu ya. Ya dinaikkan. Jadi untuk pembina ibu-ibu nanti di bawah Pak Ilham ya, di bawah Pak Ilham. Kemudian pengurus saya, ketua saya, nama saya Isbandi Herianto. Ya Isbandi Herianto. Saya suku Jawa asli ya, tapi lahir Sumatera ya. Lahir di tebing tinggi. Kalau istri saya sudah jelas saya gemuk, istri saya pun agak gemuk juga ya. Nah, itu saya manggilnya Mimi. Kalau dulu mah sekarang Mimi, karena sudah punya cucu ya, cucu jadi manggilnya Mimi ya. Nah, itu. Ya. Tapi kami berusaha untuk diet ini, tapi belum berhasil. Ya, istri saya, beliau istri saya merangkap pembina ya. Jadi kita dengan harapan kita di sini ya bukan semua pinter, kita sama-sama. Mungkin ada yang bisa membina, ada yang perlu dibina, bukan dibinasakan deh ya. Nah, kita istilahnya di sini mana yang baiknya saja.
Kemudian sekretaris untuk eksternal ini Pak Supriyadi ya. Pak Supriyadi, kenapa saya bilang eksternal? Kalau kita ada kegiatan di PD ataupun di PW, maka saya bawa beliau sekretaris 1. Sekretaris 2-nya Ibu Rini Wulansari. Nah itu internal. Suaminya mana? Bu Rini suaminya? Berpulang. Oh iya. Nah, beliau internal, tetap koordinasi dengan Pak Supriyadi. Kemudian bendahara kita ada 2, Ibu Nina Haryati dan Suhermawati ya. Nah, mungkin ibu sudah kenal ini, kalau bendahara udah jelas ini minta uang kas ini, nah itu bendahara ini ya, termasuk uang arisan. Nah, beliau ya. Untuk humas Budi Abdi, Ibu Jessica ya, Budi Abdi, Jessica, dan Junedi. Nah, kemudian bidang keagamaan ini namanya lain sama panggilan ini. Ketua Agamaan ini termasuk Bapak Lerot. Nah, nanti di sini setelah saya sampaikan, saya harap masing-masing bagian sudah memahami tugas pokoknya. Tetapi kalau perlu kita bedah apa tugas-tugas pokoknya. Jadi seperti keagamaan ini yaitu F. Salipudin ataupun Wa'udin ya. Nah, Wa'udin yang beliau tadi berdoa. Nah, jadi nanti ini ditambah lagi. Kalau bisa keagamaan ini laki-laki 2 orang, untuk perempuannya 2 orang. Kenapa? Nanti mana tahu kita tidak minta ada yang meninggal ya. Tak ada yang sakit, tak apa. Jadi kalau yang sakit ibu-ibu, nah nanti ibu yang masuk. Tetap doa mungkin bapak-bapaknya gitu ya. Nah, jadi nanti tambah ibu sekretaris catat tolong ya. Nah, terus di sini sampean. Ya, nah. Oh, oke. Ya. Agama tadi. Kemudian pembina wanita, nah tadi sudah ya, Bu Yani sama Bu Nena, nanti naik ke atasnya. Seksi perlengkapan Zulkifli, Sagala, dan Khairil. Nah ini sesi perlengkapan itu bisa ditambah lagi, kita kan banyak orangnya, tambah 2 lagi juga oke ya. Kemudian seksi sosial masuk Ibu Fatima, Ibu S. Ayu, Ibu Sri Suryani, Ibu Juni Malau, dan Ibu Yudi. Jadi tugas-tugas Ibu sosial ini sangat banyak ya, sangat banyak. Nah, termasuk memonitor warga K3 Batam Center solid, mana tahu ada yang suka yang duka. Ini ibu bagian sosial ini masuk laki-laki ditambah ya. Nah, laki-laki ditambah nanti ya, laki-laki tetap di atas, baru perempuan yang di bawah. Termasuk apabila ada kegiatan arisan seperti ini ya, ini segi sosial mendukung full ini. Mendukung contoh ya, nuangkan air, membagi-bagikan buah, ini makanya emak-emak ini. Tapi kenapa dia dimasukkan bapak-bapaknya? Ya kalau ibu-ibunya aku akan berat juga, apalagi lantai 2 kan gitu. Nah itulah masuk nanti seksi sosial. Cuma kan tidak kita masukkan di sini seksi akomodasi. Nah tidak. Nah, jadi itu nanti masuk ke sosial. Jadi sementara itu saja tutur kita dari apa yang saya sampaikan ini. Apabila ada saran, usul dan masukan, nanti dipersilakan. Tapi setelah saya berbicara ya. Yang pertama, yang kedua, ini ada ketentuan kebijakan. Ya. Ketentuan kebijakan bisa dibilang ikatan seseorang warga yang mengikuti paguyuban ataupun organisasi keluarga besar kisaran. Jadi ini belum dipisahkan ya, nanti dipisahkan. Kewajibannya apa, haknya apa ya. Jadi di sini ibu bisa lihat ya. Kita masuk ke yang pertama saja. Masuk Adinda. Tikar atau bawa tikar? Bawah. Oke, cadangan ya. Selamat datang Pak Budi Abdi ya. Pak Budi Abdi masuk ke seksi humas. Langsung kasih jabatan dia. Tenang. Orang sekarang kalau kuliahnya.
Ada Pak Budi, itu saja pasti bisa. Iya. Garuda di pipi ya. Garuda di pipi ya. Bukan di hidung. Ada di pipi ya. Nah, jadi nanti ini ini hanya sekedar saja ya, sekedar saja. Jadi setiap anggota atau warga yang bergabung di K3 Batam Center sekitarnya ataupun K3 DPD maupun DPW, yang pertama, semua anggota baik pengurus membayar uang kas per bulan sebesar Rp25.000. Uang kas itu gunanya untuk apa? Kenapa kita bayar? Nah, ini kita bicarakan dulu di Batam Center sekitarnya, karena ada ART-nya untuk yang di Batam Center ataupun di Batuaji dan Jaya itu tetap mengajukan ke DPD, ke DPW dan DPD. Tinggal lagi masalah anggaran iurannya beda ya, beda. Nah, kalau DPW itu 1 bulan 10.000, tetapi kita membayarnya sekaligus 1 tahun. Dan kalau kita ini per bulannya 25.000. Gunanya untuk apa Bapak dan Ibu? Inilah dana dari kita untuk kita. Seperti yang saya sampaikan awal, ya. Ini tidak kita buat tidak apa-apa. Karena kita dari DPD atau DPP kita sudah dapat. Tetapi mungkin nominalnya lebih kecil, ya. Nominalnya lebih kecil. Karena di sana 1 bulan tuh Rp10.000, kalau kita Rp25.000. Jadi dan kita dari pihak pengurus ini akan transparan masalah keuangan ini ya. Setiap selesai melaksanakan arisan, kita selamat datang Pak Gunawus. Siapa nggak ikut? Ali. Tanjung Bali ya. Ya. Langsung kasih minumnya nanti. Ya. Jadi ini sambil berjalan ya. Terus sama-sama dibaca ya. Semua anggota dan pengurus, berarti pengurus saya pun juga bayar, bukan gara-gara kartu pembina tak usah. Tetapi bagi saudara-saudara yang tidak membayar itu juga tidak apa-apa. Cuman kita harapkan membayar, karena apabila dalam keadaan suka maupun duka, yang ikut membayar itu berhak. Nah, jadi ini sifatnya kita garis besar saja. Nanti kita akan cetak buku. Kita cetak buku saku yang mungkin separuh dari handphone inilah. Nah, nanti kita buat di situ ketentuan-ketentuan hak dan kewajiban. Ya, kewajibannya apa? Pertama, mungkin nanti lebaran pertama ya, untuk DPW ataupun DPD. Nah, bulanannya 10.000 kan gitu. Bayarnya sekali setahun. Nah, baru hak yang kita terima nanti akan kita jelaskan. Nah, jadi ada buku saku nanti. Jadi kita saling mengingatkan, mana tahu kami pengurus ada yang lupa, Pak pengurus, Pak Ketua, istriku melahirkan ini, seharusnya aku dapat. Nah, jadi KTA tadi yang menjadi ATM tadi. Nah, kita tanya, ada nggak KTA? Kalau tidak ada KTA, untuk DPD tidak dapat. Oke. Kalau untuk Batam Center tidak ada KTA, tapi dia ikut masalah dana uang kas 25.000, dia dapat. Tetapi alhamdulillah untuk anggota Batam Center semuanya sudah mempunyai KTA. Jadi saya di sini secara pribadi maupun pengurus merasa bangga kami. Kenapa merasa bangga? Karena dengan ada kami pengurus, karena adanya bapak-bapak dan ibu-ibu. Karena tanpa adanya bapak-bapak dan ibu-ibu, nah pengurus ini nggak ada pengurus. Apa yang mau diurusin kan begitu kan? Nah gitu ya. Kemudian yang keduanya, uang konsumsi sebesar Rp25.000 per anggota ya, per anggota. Di sini datang tidak datang, uang kas dan uang konsumsi bisa dibilang wajib dibayar. Karena apa? Uang konsumsi inilah uang makan kita. Tinggal lagi di sini perlu kami sampaikan, dengan adanya uang konsumsi berarti dengan harapan jangan pula kita yang datang ini kehausan ataupun kelaparan, ngerti kan? Karena kita ada biayanya, kecuali tidak ada biayanya. Nah, itu. Setelah itu masuk yang kedua, santunan untuk anggota aktif K3 Batam Center dan sekitarnya, itu yang nomor kedua ya. Nah,
sekitarnya yang meninggal dunia di Batam maupun di luar Batam, suami, istri, dan anak. Nah, di sini nanti saya sudah sampaikan sama pembina ya. Ini apakah cukup kita saja? Contoh, suami, istri, dan anak, atau batas situ saja, atau orang tua ikut? Hah? Makanya seharusnya ini jadi satu ya. Saja meninggal dunia. Ya, berarti untuk suami, istri, dan anak mendapat santunan Rp500.000. Itu dari Batam Center. Tetapi karena kita mempunyai KTA itu dan DPD dapat juga kita. Hah? Dari DPW, karena DPW kita ini termasuk apa? DPD kita mempunyai Batam Peduli. Kebetulan alhamdulillah diketuai oleh Bapak pembina kita. Gitu dah. Nanti bisa dijelaskan ya. Udah gitu, masalah sakit, jika rawat inap di rumah sakit selama 3 hari mendapat dukungan dana sebesar Rp300. Nah, di sini saya merasa kurang pas ya. Masa harus sampai 3 hari baru dapat? Saya berharap kalau bisa 1 hari saja masuk ke rumah sakit dapat santunan dari kas. Ngomong berarti pengurus mengeluarkan uang kas. Nah, di sini saya tanya, setuju atau tidak nih buat Bapak? Setuju. Atau nunggu 3 hari baru dapat? 1 hari ya? Nah, itu 1 hari. Tetapi, nah ini kita garis bawahin ya. 1 hari mendapat santunan dari uang kas. Tetapi apabila yang sakit tidak masuk rumah sakit, tapi kita tahu sakit kan gitu ya. Nah, itu sifatnya pribadi ya. Pribadi. Contoh tekilir pula kan gitu, tekilir mana bisa rumah sakit kan gitu. Nah, itu pribadi. Ada tekilir pekat kan saya jalan gitu, nah, tapi kan mulut masih bisa makan jeruk koding kan gitu kan. Nah, berarti setuju ya? Ibu sekretaris jatuh catat itu ya. Berarti sakit 1 hari mendapat santunan dari kas K3 kita. Jadi tidak 3 hari ya. Nah, yang keempat, sukacita menikahkan anak dan hitanan atau sejenisnya, tapi ulang tahun tidak ya. Nah, ulang tahun Mbak Udin bentar lagi ulang tahun ya, kacau kita. Ya? Mbak Udin tiap malam kita ulang tahun. Jadi, itu mendapat papan bunga besar ya. Jadi papan bunga besar itu nominalnya ya kalau sekarang itu 250.000. Kenapa saya bilang papan bunga besar? Ya kalau kecil malu lah kita, ketuanya besar masa papan bunganya kecil kan gitu kan? Ya, besar lah yang layak ya. Jadi besar itu berarti 2 papan bunga dijadikan 1. Jadi bacanya K3 Batam Pusat sekitar itu cukup penuh ya. Mana diusung? Kalau papan besar enak dibacanya kan? Gitu masih kurang besar juga katanya. Nah, kok besar? Orang Rabun alhamdulillah ya. Nah, itu ya. Itu mendapat papan bunga. Tetapi masalah sumbangan ya itu sifatnya pribadi. Nah, tahu pribadi umpamanya sunatan. Nah, sunatkanlah cucu saya, contoh kan gitu kan. Nah, cucu gak masuk pelan ya, cucu gak masuk pelan. Anak saya bisa juga nih. Pak Ilham, contoh Pak Ilham menyuratkan anak beliau. Pak Ilham berhak mendapat papan bunga, ucapan selamat dari kita sebanyak 2 papan menjadi 1 papan bunga. Tetapi masalah sumbangan itu personal pribadi. Jangan lupa nanti kita kan dari K3 sudah kasih papan bunga. Aduh menghancur kawan kita. Buka gitu ya. Jadi ini kita tegaskan saja ya. Kita tegaskan supaya kita enak sama enak, dia tidak ada dilema. Nanti semuanya akan tertuang di buku saku ya Bapak Ibu ya, tertuang di buku saku. 5. Adapun biaya di atas akan ditanggung dari kas sesuai kesepakatan bersama ya.
berarti yang saya jelaskan tadi termasuk papan bunga, termasuk santunan sukacita ya, cita ya, maupun duka itu dikeluarkan dari uang kas. Dan nanti setiap pengeluaran tolong ibu bendara begitu di pengeluaran langsung difotokan, bisa di grup. Nah ya. Maksud yang keenam, donasi untuk kemalangan meninggal dunia seperti orang tua, mertua dari anggota Batam Center dan sekitarnya di Batam garis miring di luar Batam akan dilakukan penggalangan dana seikhlasnya di WA susah ini melalui grup internal, berarti di grup Batam Center sekitarnya saja akan di-share oleh sekretaris dengan nominal Rp50.000. Ya, itu kalau orang tua kita atau mertua kita meninggal, itu kita take list dengan kesepakatan supaya jangan ada kesenjangan ataupun kecemburuan sosial sebesar Rp50.000 per anggota. Tapi ini kan kita masih catatan kita, apabila bapak dan ibu mau menyarankan ditambah 100.000 dengan kesepakatan kita buat, ataupun 10.000 kalau memang kesepakatan, yang penting ikhlas kita buat ya. Jadi kita ini tidak ada penekanan, kita maunya kebersamaan ya, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi kita ya. Kalaupun ada suka, sama-sama kita bergembira. Kalaupun ada duka, kesedihan, kita sama-sama merasakan gitu loh ya, sama-sama merasakan. Jadi cuman di sini belum masuk yang 500 tadi. Itu gimana Pak? Kita masuk 500 mana? Jadi gimana Bapak dan Ibu? Jadi di tadi yang mendapat santunan apabila dalam keadaan duka itu suami, istri dan anak 500.000. Orang tua tidak termasuk dan mertua. Sudah setuju nih? Setuju. Kesepakatan. Maksudnya begini ya, apabila orang tua kita meninggal, kita tidak dapat dari uang kas Rp500.000. Ini saya tegaskan. Hanya mendapat taken list. Yang tadi sementara kita sepakati 50.000. Kalau ada tambahan 100.000 per orang, tapi jelas. Kenapa saya jelas? Kita tidak ada aplikasi tebang pilih, sama rata. Nah, sebab kalau kita bebaskan pasti ada yang ngasih lebih. Karena kan sesuai amal dan perbuatan ataupun perbuatan seseorang itu kan gitu. Nah, jadi di sini di saat kedua, nomor 2, santunan untuk anggota aktif K3 Batam Center sekitarnya yang meninggal dunia. Nomor 2 ya, perhatikan ya. Nomor 2, meninggal dunia di Batam maupun di luar Batam, suami, istri dan anak sebesar Rp500.000 serta papan bunga yang besar. Berarti kan orang tua tidak tercantum sini, tidak dapat. Nah ini gimana? Mau kita bikin dapat atau tidak? Ini kasih betul. Jadi ini sorry ya. Nah, jadi ini jadi langsung kita bahas biar clear ya. Jadi nanti aduh ini bapak kita meninggal, pulang kampung kita nggak ada persatuan. Nah, ini perlu kita bahas gitu loh. Ya. Saya tidak mengikuti, saya mohon maaf ya. Ini yang waktu ketuanya bukan saya. Ini seperti ini sudah berjalan. Jadi dengan kita pengurusan sekarang ini, bukan saya bilang yang pertama tidak baik, yang pertama itu baik. Tapi kalau kita bisa lebih baik, kenapa tidak gitu ya? Kalau kesejahteraan kita bisa lebih meningkat, kenapa tidak? Kan ini dari kita untuk kita gitu loh. Ya. Oke, silakan Bu Rini atau dari ibu-ibu pemasukan silakan. Iya, orang tua sama mertua dapatnya 250.000, terus itu kita ngadakan taken list gitu. Dari kas 250. Iya, dari Gimana Bapak-bapak? Dari kas 250.000. Nah, lainnya taken list. Itu apakah orang tua yang ada di Batam atau yang di luar Batam? Di mana aja orang tuanya?
Di mananya? Orang tua kita lah, Iya. orang tua, mertua. Orang tua dan mertua. Iya, di Kan ada Batam dua atau di luar kategori. Batam. Iya. Ya kan ada dua kategori. Ah. Apakah dia di luar Batam atau di dalam di Batamnya? Nah, Berarti pokoknya seluruhnya. di Batam kah tempat tinggalnya atau di luar Batam tetap dapat dari kas 250 dan taken list gitu. Oke, itu pendapat dari ibu pendahara kita. Kemungkinan dari ibu-ibu lain atau bapak yang lain boleh komen. Ini kita forum terbuka. Jadi jangan nanti di belakang hari ada istilahnya kata-kata yang tidak enak. Iya. Nah, karena kita mau ini benar-benar ada perubahan, kan begitu. Nah, jadi ini kan forum terbuka, kita dipersilakan mengeluarkan pendapatnya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ibu-ibu ada yang mau ini usul lagi? Besar Batam Center mengucapkan terima kasih kepada Bapak Subagam dan Bapak Tema yang mana telah menerima kami ya. Beginilah kami nih. Nah, inilah kita, ini sudah kita berarti kan Bapak sudah kita. Beginilah kita nih Pak. Yang tahu bahasa kita cuma kita nih, yang kata gini bahasanya kita lah. Jadi kalaupun buruk itu kita sajalah, jangan kita mau keluar. Kalaupun baik ya alhamdulillah itu datang dari Allah ya. Baiklah, karena sudah berapa kali saya tanyakan. Nah, sebelum saya tutup, sini mana tahu dari tuan rumah ada menyampaikan sepatah kata, kami persilakan. Ya udah Pak ya. Terima kasih ya. Sekali lagi saya atas nama keluarga besar Batam Center mengucapkan terima kasih. Saya dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.